Bismil Abi wal Ibni warhul Kudus Illahu Wahid. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di sore menjelang malam hari ini. Jemaat Bethesda boleh berhimpun, boleh hadir, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah. Sebagai tanda syukur jemaat Bethesda di mana Tuhan sudah memelihara perjalanan sepanjang 1 tahun ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatmu, jemaatmu, bahkan begitu sempurna pemeliharaanmu. Karena itu Tuhan, jemaat Bethesda boleh berhimpun, memuji, menyembah, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Dan waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, sucikan hati kami, pikiran dan jiwa kami, supaya kami layak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, teduhkan hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau yang berbicara bagi kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Mari buka Alkitab kita sesuai dengan tema Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya ayat 6, jemaat ayat 7, dan teman-teman yang dari UIN yang seberapa yang hadir boleh juga ikut baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Al-Masdulaka ya ilahuna al-Masdulaka, segala kemuliaan ya Allah, kemuliaan bagimu. Dalam ucapan syukur jemaat Bethesda, saya teringat 2019, dan setelah itu kita tidak berjumpa karena COVID melanda dunia, termasuk Indonesia, juga Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Tentu kita yang hadir di sini di tahun ini, rasa syukur kita tentu pasti berlipat-lipat kali ganda. Karena kita boleh melewati, bukan berarti kita mensyukuri yang tidak lewat sampai ke tahun ini. Tapi di sini sebagai bukti bahwa kita masih mengecap kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari kita
betul-betul lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Dan kita akan melihat sebagai renungan kita rasa syukur jemaat Bethesda di tahun 2021 yang sebentar kita akan merayakan Natal. Natal itu kalau saya memberikan kesejajaran sama dengan di dalam Islam itu nuzul Quran, turunnya firman menjadi kitab suci. Natal itu nuzulnya firman kalam menjadi insani, menjadi manusia. Jadi bedanya, satu menjadi kitab suci, kita menjadi manusia. Yesus namanya. Mari kita lihat. Itu sebabnya ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Siapa yang walaupun itu? Maksudnya Yesus. Iya. Dalam rupa Allah. Hoen morpe Theos. Ho-en. Kata ho adalah kata keterangan untuk menunjukkan tempat asal usulnya atau azali Yesus itu. Sedangkan kata en dilanjutkan dengan Theos. En itu di dalam, Theos itu Allah. Jadi dia itu datang keluar dari Allah. Satu melekat, sehakikat, sederajat. Kalau sederajat itu tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Makanya dalam perjanjian lama Allah, firman dan roh. Dalam perjanjian baru Allah, anak dan roh kudus. Jadi ia sendiri berasal dari Allah. Dia bukan di luar Allah. Makanya saya katakan dengan teman-teman Islam dan ada dosen mahasiswa, Yesus itu tidak diciptakan. Sebab dia entheos, dari Allah, keluar datang dari Allah. Sebab yang di luar Allah pasti bukan ilahi. Segala sesuatu yang diciptakan haram hukumnya untuk disembah. Sebab dia bukan ilahi. Tapi dikatakan di sana dia dalam Allah. Ia tidak tercipta. Sehingga iman orang Kristen, keyakinan orang Kristen tidak mempersekutukan Tuhan. Nah, kita tidak mempersekutukan Tuhan. Kita tidak musyrik. Kita tidak menyembah tiga Tuhan, tiga Allah. Tidak. Nah, mari kita lihat dulu. Ditegaskan di sana dengan kalimat yang walaupun ia dalam rupa Allah. Kata rupa mengambil kata morpe. Morpe di sana berbicara wujud ilahinya, asalinya. Di sorga itu hanya Allah, firman dan roh yang kekal. Malaikat itu diciptakan. Jadi kalau dia kekal karena dikekalkan, bukan karena dia hakikatnya kekal, tidak. Ini perlu dipertegas. Makanya kita berdoa. Berdoa supaya STTAI dan UIN, mungkin lewat Pak Wali Kota, Kota Makassar, bisa membangun dialog. Supaya kita bisa memberikan penjelasan, mempertanggungjawabkan. Biarlah sukacita jemaat di dalam merayakan pranatal dan akan Natal nanti,
Kita berdoa supaya Tuhan berikan kepada Pak Gembala juga sekaligus Rektor STTAI, supaya wali kota boleh mengadakan dialog. Sebab di luar anak-anak UIN, dosen UIN yang bisa lebih objektif cara berpikir, di luar itu sangat tertutup. Karena memang tidak diajarkan, tidak disampaikan. Nah itu sebabnya, mari kita lanjut dulu. Morpei, dia rupa, dia wujud asalinya. Sebelum menjadi Yesus dalam kemanusiaannya, dia bersama dengan Allah. Yohanes mengatakan dia sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Sebab kata dia adalah Allah untuk menunjukkan dia sehakikat, melekat, sederajat. Bahasanya uin, kuima, dan kodim. Sehakikat, melekat, satu. Dia yang sehakikat dengan Allah, sebab dia adalah firman yang melekat dari diri Allah, yang mulia dan agung. Tapi, ya itu dia. Kita loncat dari ayat 6a, loncat ke 7 dulu. Mari kita lihat ayat 7. Dia yang sama dengan Allah, satu dengan Allah. Bahasa Alkitab, dia adalah Allah, untuk menunjukkan dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak Allah ada. Tanpa permulaan, tanpa akhir. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Alfa dan O. Tuh ada simbol gereja Bethesda ini, Alfa dan Omega. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak berawal, tidak berakhir. Tuh. Tetapi mari kita lihat, melainkan, menggunakan kata Allah. Kata Allah, bukan Allah, bukan Allah, Allah. Melainkan artinya ia harus melakukannya. Apa itu? Mengosongkan dirinya. Keno hehoto. Mengosongkan dirinya menjadi manusia. Sabar sedikit supaya dijelaskan ini. Walaupun yang hadir berlima, tapi saya percaya dari tempat ini mereka bisa berdiskusi. Karena sebenarnya ini materi kristologi. Saya harapkan mahasiswa itu hadir. Kelanjutan dari kemarin yang di luar dugaan, hanya berharap 40, datang 80 lebih. Sekarang sudah disiapkan kursi, dikirim 5, mewakili 80. Kita bersyukur, amin. Amin. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Mari kita lihat di sana. Ya, kita lihat dulu. Dia mengosongkan diri. Dari dia yang maha besar, maha segala-galanya, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ruh adanya, goib adanya, tapi dia ada, maha ada dalam keberadaannya. Sebab dia tidak bisa dijangkau. Dengan segala kemampuan manusia, akal manusia tidak sanggup menjangkau dia yang maha suci, maha kuasa itu. Tapi dia mengosongkan. Di sini yang terjadi, yang namanya dari mitologi menjadi ontologi. Dari sesuatu yang misteri, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, tapi dia masuk dalam pengalaman empiris manusia ketika dia menjadi Yesus. Jadi dari mitologi menjadi ontologi. Makanya murid-murid bilang, kami dengar, kami sudah dengar
Karena hanya bisa mendengar nubuatan sebelum dia nuzul menjadi manusia. Lalu murid-murid bilang begini, yang kami lihat tuh sudah dari mitologi menjadi ontologi. Sudah menjadi ada wujud. Tapi wujud kemanusiaannya ini, dua kitab suci mengatakan bukan karena hubungan biologis. Dan dia tidak diciptakan, Alkitab berkata, dibuai oleh Roh Tuhan, meminjam rahimnya Maria, meminjam dagingnya Maria, daging dan darahnya. Jadi dia yang tidak kelihatan dibungkus dengan kemanusiaan itu. Tapi kemanusiaan dan keilahian sebagai firman itu tidak bercampur, tidak membaur. Jadi waktu dia mengosongkan diri, dia bukan tinggalkan kealahannya atau keilahiannya. Sebab ilahi itu kodrat. Tidak bisa dia tanggalkan ilahi itu. Sekali ilahi, tetap ilahi. Kita ciptaan manusia, karena kita percaya kepada Yesus, janji Yesus kita diselamatkan, masuk surga, sebuah kepastian. Tapi sampai di surga kita tidak jadi ilahi. Kita tetap ciptaan. Tapi dikekalkan. Oleh karena kita terhisap lewat kematian, penyalipan, kemanusiaan Yesus yang menggantikan manusianya kita. Yang semestinya kita binasa dan masih masuk dalam maut, neraka yang kekal. Tapi karena kita percaya, kita terhisap dan kemanusiaannya itulah yang menanggung. Sebab siapa yang bisa menanggung dosa orang lain? Dosa sendiri saja tidak bisa kita tanggung. Jadi waktu dia mengosongkan diri bukan berarti dia menanggalkan kealahannya, sebab tidak itu kodratnya, hakikatnya tidak bisa dirubah. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam keberadaannya sebagai manusia, 1 Petrus 3:15, dia mati. Jadi kemanusiaannya yang mati. Dan waktu dia menjadi manusia, bukan berarti kealahannya ditanggalkan di sana. Sebab kenosen, mengosongkan diri, merujuk pada Yohanes 42. Mari kita lihat di sana. Ketika Yohanes pasal 10 ayat 42. Injil Yohanes, mari kita lihat. Karena kita ini ibadah ucapan syukur. 1 tahun 1 kali. Kita bisa lewat COVID yang melanda. Tuhan begitu baik dengan kita, memberikan kesempatan kita hidup. Dan saya sudah minta izin dengan Pak Gembala dan Ibu Rohani. Ucapan syukur 1 tahun 1 kali. Itu selesai jam 10 malam. Nah gitu. Orang kalau di mall nggak pernah lihat jam, tapi kalau di gereja, aduh, terlalu lama ini. Tuh. Saya pingin orang yang suka lihat-lihat jam, Tuhan ketuk jamnya biar rusak dikit. Tuh. Mari kita lihat. Yohanes pasal 10 ayat 42. Yohanes 8, ayat 42. Jadi kata kenosen lebih tepat 3:21. Ya. Jadi kata kenosen itu dia bukan menanggalkan kealahannya.
Tapi yang dia tanggalkan itu bukan hakikatnya, tapi haknya. Dia hak, dia punya hak. Dia yang dipuja, dimuliakan, diagungkan. Dia harus direndahkan seperti ciptaannya manusia. Yang dihina, penuh dengan segala dosa walaupun dia tidak berdosa. Jadi kata mengosongkan diri. Dia bukan menanggalkan keilahiannya. Dia bukan menanggalkan kodratnya, tapi haknya. Hak dia tanggalkan itu, dia geser, dia sampingkan itu. Mau tidak mau. Karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia yang berhina, yang berdosa, yang terhina, yang tercemar, haknya dia geser. Haknya dia sampingkan. Dia harus mengambil rupa seorang hamba. Lambano dolos, morpe dolos. Kata lambano artinya ia memilih dan mengenakan kepadanya kodrat manusia. Tanpa bercampur membaur. Dia harus dipaksakan. Mau tidak mau. Jadi kalau ada orang tanya, apakah tidak ada cara lain? Atau mungkin yang lain? Tidak ada. Memang hanya satu cara itu. Dan hanya yang mampu mengerjakan itu, dialah yang datang dan keluar dari Allah. Yohanes pasal 8 ayat 42. Tanpa dia tidak bisa. Siapapun sudah berbuat dosa, Alkitab berkata semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak layak lagi. Satu-satunya dia yang datang dan keluar dari Allah. Menjadi sesuatu yang dihinakan. Sebab ia harus disamakan dengan manusia yang berdosa. Dalam konteks inilah yang menjadi alasan bagaimana ayat 6b. Kita lihat kembali ke ayat 6b. Ia yang berhak karena apa? Sesungguhnya ia setara dengan Allah. Sesungguhnya ia setara dengan Allah. Dia sehakikat dengan Allah, una substantia dalam bahasa Latin. Tapi hak itu yang dimilikinya tidak dipertahankan. Sebab kalau dia pertahankan kemuliaan dan keagungannya, tidak mungkin menjadi manusia yang rendah yang telah berdosa. Jadi hak itulah, haknya dia geser, dia sampingkan. Makanya dikatakan, tapi hak yang dia miliki tidak dipertahankannya. Harpagamos, kata harpagamos tidak dipertahankan, artinya harpaso dirampas atau dia merelakan haknya. Hak yang agung, hak yang mulia, mestinya dia disembah, mestinya dia diagungkan di tempat yang maha tinggi, satu dengan Allah. Dia harus keluar dari Allah menjadi manusia. Hak itu yang dia sampingkan. Itu sebabnya mari kita baca Yohanes coba pasal 17, coba kita lihat. Yohanes 17, coba kita lihat. Oh. Tidak diketik. Sebab dia berkata di dalam Yohanes itu, saya lupa ayatnya. Sebelum Bapa permuliakanlah aku di hadiratmu. Sebelum dunia ini ada. Permuliakanlah aku. Karena memang dia mulia. Dia agung. Dia ditinggikan. Hak ini yang harusnya
melekat pada dia, dia relakan, dia sampingkan supaya dia menjadi yang rendah. Alkitab berkata dia menjadi sama dengan saudaranya, maksudnya manusia. Karena sesungguhnya dia bukan manusia. Yesus itu hakikatnya dia bukan manusia, dia ilahi. Tapi hak itu dia sampingkan. Dia merendahkan untuk menjadi manusia. Hak ini yang tidak dipertahankannya. Sebab dialah terang surga itu. Ia yang menerangi segala sesuatu baik di bumi maupun di sorga. Tapi ginomai hos antropo, dia harus menjadi manusia. Coba. Itulah Natal. Dia ada di tempat yang maha tinggi. Supaya kita orang percaya boleh merenungkan dalam ucapan syukur bahwa apa yang dia lakukan itu tidak ternilai. Coba kita, orang kaya haknya harus diprioritaskan kan? Coba. Dia jalan, apalagi dia kalau dia pejabat tinggi, dia merasa haknya sebagai pejabat. Lalu kemudian dinomor duakan. Atau kemudian karena orang tidak tahu, lalu kemudian mungkin serempet atau senggol. Pasti dia bilang apa? Haknya yang dia tuntut kan? Tidak tahu siapa aku. Tuh. Coba. Yesus berkata, tidak tahukah engkau siapa aku? Kalau engkau tidak memuji, batu ini pun mampu untuk memuji aku lakukan. Tapi hak ini dia sampingkan. Sebab tidak ada cara untuk menyelamatkan manusia. Tidak mungkin dengan kemahakuasaan dia, dari tempat yang maha tinggi dia turun, mati semua. Tidak ada satu manusia pun yang mampu bertahan di depan kemuliaan Tuhan. Satu-satunya cara, haknya dia sampingkan. Dia harus direndahkan. Dia harus terhina. Makanya salib itu simbol penghinaan. Simbol orang yang terhina amat sangat. Tapi waktu dia terpaku di kayu salib, simbol yang hina itu berubah menjadi simbol kemuliaan. Salib itu tanda kematian yang kekal. Tapi waktu dia terpaku di situ, salib itu berubah menjadi apa? Jalan hidup yang kekal. Karena dia ada di situ. Dan bukan karena keilahiannya yang dibunuh. Sebab ilahi tidak mungkin mati. Kemanusiaannya dia relakan. Kalau dia tidak rela untuk mati, tidak bisa ada yang bisa menaklukkan kematian. Makanya ketika kemanusiaannya mati, itu gambaran atau wujud yang mestinya dia lakukan. Dia berikan itu. Jadi kematiannya pun dia relakan. Kalau dia bilang tidak, maka tidak. Coba, yang di samping dia itu bilang, kalau engkau raja itu, anak Allah itu, coba engkau lepaskan dirimu. Itu sedang menguji haknya dia. Yang mulia, agung, maha kuasa. Tapi dia relakan, dia sampingkan itu. Betul-betul dia pikul. Sebagaimana semestinya manusia pikul. Dia yang menggantikan itu. Itu dia. Itu sebabnya dia harus menjadi sama dengan manusia. Sebab tidak ada pilihan lain supaya manusia diselamatkan dari dosa dan maut. Dan ini konsep sorga. Bukan konsep gereja. Gereja mengikuti konsep Alkitab. Ini konsep sorga, bukan konsep pendeta.
Bukan konsep organisasi, ini konsep sorga. Sehingga dikatakan di sana, mari kita lihat ayat 8. Ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Keadaan sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, tapeno, dipermalukan. Wah, luar biasa. Pejabat mau dihina, oh jangan coba-coba. Senggol saja, dia langsung bilang, enggak tahu saya siapa. Kalau orang bertanya begitu saya juga bingung. Dia tanya dirinya ke orang lain, dirinya saja enggak tahu dia siapa. Coba. Banyak orang kaya ketika COVID langsung bangkrut, gila. Karena apa? Biasa dihormati, disanjung. Tapi dia tidak punya apa-apa. Sudah tidak dianggap itu. Itu saja beratnya minta ampun. Mungkin kita yang agak susah tidak mikir gitu kan. Karena memang tidak punya harta, jadi ya aman-aman aja lah. Tapi yang punya kaya terus dia mendadak miskin. Waduh. Oh, biasa dibuka. Coba masuk hotel. Biar Mercy tua, Volvo tua tetap dibukain. Tapi datang Innova padahal harganya sudah lebih mahal dari Volvo yang tahun bala. Dicuekin oleh pihak hotel. Prestis, harga diri. Tapi dia dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya. Makanya orang Kristen gereja diajarkan selalu rendah hati. Rendah hati. Ya. Ada satu ketika, kisah nyata ini. Pendeta, dia habis khotbah. Nah, zaman dulu ya terbatas, jadi dia naik bus. Habis dia naik bus, ada ngamen. Nggak sengaja injak kakinya. Wah, terus karena dia injak kaki, nggak sempat minta maaf karena penumpang sudah dorong dia maju ke jalan. Waktu dia jalan, wah ini pendeta ini marah, rasa terhina sekali. Mestinya minta maaf. Dia pergi ke belakang, dia pukul ini pemain musik ini, ngamen. Orang tahan. Akhirnya itu ngamen bilang, Pak, saya minta maaf. Saya tahu Bapak pendeta yang khotbah tadi siang kan. Saya ikut ibadah Bapak. Bayangkan itu. Iya. Hak kita selalu ingin dihormati. Oh, dia punya hak yang termulia. Dia harus merendahkan diri. Supaya kita renungkan. Tidak gampang. Kalau kita orang kecil agak sedikit dilihatin sebelah mata wajar kan kita. Kita juga biasalah. Tapi kalau dia konglomerat, mari kita belajar. Dia yang empunya hidup. Sebab lewat dia Allah menjadikan segala sesuatu. Yohanes bilang tanpa firman segala sesuatu tidak dijadikan. Dia harus merendahkan diri. Dia permalukan dirinya. Dipaksakan, mau tidak mau. Sebab dia harus disalibkan untuk manusia yang fana. Tapi sekaligus untuk manusia yang dikasihinya. Itu keadilan Tuhan. Dia harus disalibkan untuk manusia yang jahat. Manusia yang berdosa. Tapi sekaligus karena dia mengasihi. Kalau kita manusia tidak. Benci-benci selamanya. Kalau sudah salah dianggap salah terus. Walaupun orang sudah bertobat. Orang sudah baik. Orang sudah berubah. Dah. Tapi Tuhan tidak.
sejahat apapun, sebrutal apapun ketika kita datang kepada Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang dapat menanggung kesalahan apalagi menghapus dosanya. Karena barang siapa yang berdosa, dia sudah menjadi seteru dengan Tuhan. Berarti manusia kehilangan kesempatan, ketidaksanggupannya. Kalau begitu siapa yang sanggup menanggungnya? Hanya kemanusiaan Yesus itulah. Hanya kemanusiaan Yesus itulah yang menanggung derita kita. Dia yang memikul hina kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, ia taat sampai mati di kayu salib. 1 Yohanes 1 ayat 2. Supaya manusia memperoleh hidup kekal. Sebab dialah hidup yang kekal itu. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 2. Mari kita baca di sana. 3, 2, 1. Amin. Ya. Jadi tanpa dia tidak ada hidup yang kekal. Itu sebabnya ketika Natal itu tidak berbicara agama Kristen. Tapi itu berbicara surga melawat dunia. Umat manusia. Mari jemaat Tuhan. Kita terus dengan ketulusan mengasihi sesama kita. Dan setelah karya keselamatan Allah selesai dikerjakan oleh Yesus lewat kayu salib, di mana ia menyerahkan nyawanya, tapi maut tidak berkuasa atas hidupnya. Dunia kematian itu adalah dunia yang tidak pernah dapat diselami oleh manusia. Agama apapun hanya sampai kepada kuburan. Tapi kita percaya dia telah mengalahkan maut. Karena ada yang wajib. Kematian itu wajib setiap orang. Loh, saya harus punya kepastian dalam hidup ini. Tatkala waktu itu tiba, aku tetap percaya. Keselamatan dan hidup yang kekal menjadi bagianku. Bagian jemaat, amin? Iya, bagian siapapun yang percaya kepada dia. Makanya saya katakan dengan teman-teman ketika berdiskusi, khususnya dengan teman Islam, Yesus itu di luar bingkai gereja. Pendeta itu ada dalam bingkai gereja. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak bisa dibingkai dalam gereja. Tapi gereja masuk di dalam Yesus, amin. Tapi Yesus tidak bisa didikotomi. Masuk dalam frame, tidak bisa. Semua orang punya hak untuk percaya kepada Yesus. Siapapun dia. Karena kita jelas agama Kristen tidak menyelamatkan. Tapi yang disembah oleh agama Kristen, dialah yang menyelamatkan di sana. Karena itu, maka ayat 9, mari kita lihat. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Allah meninggikan dia. Theos hoperopso auto dia. Itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus. Matius 28 ayat 18. Mari kita lihat. Sedikit lagi selesai. Matius 28 ayat 18. 3, 2, 1. Itulah yang kemudian dari kata kurios diterjemahkan dalam bahasa Arab Rab, Tuhan. Artinya penguasa. Telah diberikan Allah kepada putranya kuasa baik di bumi maupun di sorga. Artinya dia punya kuasa.
Sebab dia satu dengan Bapa. Kuasa yang ada pada Bapa sama ada pada dia. Makanya waktu dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Oh, tidak mungkin kita tidak percaya. Karena dialah kalam yang menjadi manusia itu. Ya, dia sudah ada sebelum segala sesuatu baik di bumi maupun di sorga. Artinya penghulu malaikat belum ada, dia sudah ada satu dengan Bapaknya. Itu bukan hal gampang. Kalau saya renungkan itu luar biasa Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Itu sebabnya dikatakan dan mengaruniakan ayat 9. Nama di atas segala nama, karisomai. Kata karisomai artinya penyerahan, pelimpahan kuasa di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Dia berikan itu. Kisah Rasul 4 ayat 12. Mari kita lihat. Kisah Rasul 4 ayat 12. 3, 2, 1. Amin. Ya. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Itu sebabnya dikatakan lebih dari itu. Kalimat Allah meninggikan dia. Hoperopso. Artinya hubungan antara anak dan Allah. Antara firman dan Allah itu. Dengan kalimat karisomai Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Berbicara cara beradanya Allah sebagai Bapa. Menyatakan dirinya kepada anak. Jadi tidak seorang pun dapat datang kepada Allah tanpa melalui dia. Sebab dia yang datang dan keluar dari Allah. Ada orang bilang, Adam dan Hawa juga tidak punya bapak dan ibu. Betul. Betul. Karena Alkitab juga menceritakan itu. Tapi mereka diciptakan. Sedangkan Yesus tidak. Makanya digunakan ayat egeneto. Bukan diciptakan tapi menjadi. Dilahirkan. Tuh, itu bedanya. Kalau Adam dan Hawa sebelum diciptakan tidak ada. Hanya tanah dan debu. Tapi Yesus sebelum dia menjadi manusia. Dia sudah ada. Maha ada. Lewat dia segala sesuatu diciptakan. Itu sebabnya ketika dia berkata, aku sudah ada sebelum Abraham, aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Orang Yahudi bingung. Usianya baru 30 tahunan. Kok dia sudah ada sebelum Ibrahim ada. Sebelum dunia ini ada. Wah, dia pasti gila. Padahal Yesus sedang berbicara praadi kodratinya. Azalinya. Yang sejak Allah ada dia sudah bernyatu dengan Allah bersama-sama dengan Allah. Sebab nama Yesus asal dari kata Yehoshua. Merujuk kepada pribadi Bapa sendiri yang artinya penyelamat. Keselamatan hanya daripadanya. Dan dialah yang menyandang nama itu. Dikenakan kepadanya. Yehoshua atau Yesus. Supaya apa? Ayat 10. Supaya apa? Supaya apa nama itu dilekatkan kepada dia. 3, 2, 1. Dalam nama Yesus. Tafakur. Kamto dalam bahasa Yunani. Bertekuk lutut sujud. Kamto, tafakur bukan sekadar bersujud tapi menyembah, memiliki makna spiritual, menyembah. Dalam terjemahan lain dikatakan hotitaime,
Berlutut itu artinya menaruhkan, meletakkan hidupmu dan melayani Yesus. Itu maksudnya. Jadi waktu kita bersujud kepada Dia, bertekuk lutut kepada Dia. Tekuk lutut itu bukan cuma sujud, tapi artinya menyembah. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan hotitaime, artinya engkau menaruhkan, meletakkan hidupmu, menyerahkan hidupmu, melayani Dia seumur hidupmu. Jadi kalau kita bisa lolos COVID, mari rajin-rajin melayani Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana melayani Tuhan, gereja harus rajin juga. Itu dia. Jadi bukan sekedar datang ke gereja, mengambil bagian. Itu sebabnya dia katakan segala yang ada di langit, artinya di sorga, tunduk malaikat-malaikat. Dan yang di bumi epigos, dan yang ada di bawah bumi katakte hones, artinya mengacu kepada dunia orang mati, alam maut pun tunduk. Karena Dia. Dan Wahyu, mari kita baca dulu. Wahyu pasal 1 ayat 18. Supaya ucapan syukur, tasyukuran jamaah GPDI Bethesda, kita betul-betul sesuatu malam ini Tuhan melawat kita semua, tidak terkecuali. 3, 2, 1. Aku memegang segala kunci bau. Kemanusiaannya Nabi, kemanusiaannya Mesias, Masihun, kemanusiaannya Rasul, itu betul. Tapi Dia punya keilahian yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dia memegang kunci maut. Kita tidak perlu takut. Amin. Mengakhiri tahun ini jemaah Bethesda tidak usah takut. Amin. Memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh rahasia. Sebab tidak ada orang tahu hari esok. Tapi kita punya Tuhan yang akan menyertai perjalanan kita. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Sebab ayat 11 kita tutup. Kembali ke Filipi 2 ayat 11. 3, 2, 1. Dan semua lidah manusia akan mengaku Dialah Tuhan. Dari kalau Islam itu keterap itu bahasa universal al-ilah, Allah. Tapi bagi kita orang Kristen, kata Tuhan itu kurios, yang dipertuan agungkan. Makanya orang Inggris itu bilang Lord, junjungan yang ilahi. Kurios diterjemahkan. Dalam terjemahan lain ada junjungan yang ilahi, ada Lord Jesus dalam King James. Nanti lain waktu saya jelaskan kata Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil. Tapi yang terpenting iman kita kepada Yesus. Amin. Ya. Itu sebabnya mari kita menyiapkan diri kita, menyambut Natal. Kita bersyukur jemaat Bethesda, kita boleh berjumpa 2 tahun silam dalam keadaan sehat, masih bernafas. Kita ada kedatangan saudara-saudara kita walaupun mereka terbatas.
tidak seperti 2019 atau kemarin, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Iya, karena kita dihiburkan oleh Tuhan, diberikan sukacita dari Tuhan. Sambut Natal dengan penuh sukacita dan menyambut tahun baru. Akhirul kalam. Baruk Indonesia mengucapkan hak molat sameah, selamat menghadapi, memasuki, menjalani, menikmati Natal 25 Desember. Muadim lesimha syana tofah, atau dalam bahasa Arab syana hilwa. Selamat menyambut tahun baru 2022 dengan penuh keyakinan bahwa Dia menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Allah yubarik lakum. Tuhan memberkati